Bosen nih Kak, di rumah melulu. Ya Kak Indri, harus tetap semangat dong, tetap sukacita walaupun di rumah. Kan ada adik-adik. Oh iya, hari ini kan Lewi Kids Online ya? Iya, kita akan bersama untuk ibadah hari ini. Nah adik-adik, kita akan mulai ibadah. Sebelum kita ibadah, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kalau kami bisa beribadah. Tuhan Yesus pimpin ya ibadah kami dari awal sampai akhir. Sehingga setiap adik-adik yang bisa menyaksikan ibadah ini sama-sama diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Yes adik-adik, ikuti ibadah dengan sikap yang terbaik ya. Kita akan mulai ibadah kita hari ini. Selamat ibadah. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Yuni dan Kak Sela. Apa kabarnya hari ini? Sungguh amat baik. Puji Tuhan semuanya baik. Kita mau memuji Tuhan dengan lagu Ada Kuasa. Semangat ya. Tangannya di atas. Semuanya tangannya di atas. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng pelindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Kita ulang dari awal. Lebih semangat lagi. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama siapa? Ada kuasa dalam nama Yesusku. Yeay! Adik-adik masih semangat? Siapa di sini yang percaya bahwa Tuhan Yesus itu hebat? Angkat tangannya dong. Kita mau nyanyi lagu Hebatlah Tuhan Yesus. Semuanya tepuk tangan ya.
Oke adik-adik, kita sudah selesai memuji Tuhan. Sekarang adik-adik boleh duduk. Kita mau siapin hati kita buat Tuhan. Kita mau sembah Tuhan. Kita mau nyanyi lagu Bapa Kau Setia. Bapa Kau setia. Bapa Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kita mau nyanyi lagu ini dari awal, lebih sungguh-sungguh lagi. Bapa Kau setia. Bapa Kau mulia. Tenanglah jiwaku dalam genggamanmu. Lebih
Shalom, shalom. Ketemu lagi sama Kak Vivi. Tadi kalian luar biasa. Kalian sungguh-sungguh memuji Tuhan. Kalian sungguh-sungguh bergerak buat Tuhan. Wah, kalian hebat. Sungguh suatu kebanggaan loh buat Kak Vivi bisa melihat kalau kalian semua tetap semangat dan sukacita dalam memuji Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kalau tadi adik-adik sudah ada yang berdiri, duduk lagi yuk. Kita semua mau duduk yang baik, duduk yang manis. Sebelum kita mulai firman Tuhan, Kak Vivi ajak kita semua berdoa dulu. Yuk, lipat tangannya. Tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur kalau kami masih bisa punya kesempatan untuk bersama-sama ibadah. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berikan kami hikmat ya, ada Roh Kudus di hati kami, sehingga kami bisa mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan kami taat untuk mendengarkan dan melaksanakan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan, amin. Adik-adik, di depan adik-adik sudah pegang Alkitab belum? Ayo kalau yang belum, ambil dulu Alkitabnya. Kita akan sama-sama baca Alkitab. Firman Tuhan hari ini diambil dari Matius 14 ayat 13 sampai 21. Ayo, mulai dibuka semua Alkitabnya. Ya, hari ini kita mau belajar tentang bagaimana belas kasihan itu bisa mendatangkan mujizat Tuhan. Kok bisa ya? Yuk kita sama-sama dengarkan firman Tuhan. Setelah peristiwa Yohanes meninggal, maka Yesus dan murid-muridnya itu pergi ke satu tempat. Maksud mereka ingin menyepi. Tapi ternyata banyak orang-orang yang haus akan Tuhan Yesus. Mereka ingin mendengarkan Tuhan Yesus bercerita. Mereka ingin mendengarkan doa-doa Tuhan Yesus. Bahkan mereka rindu untuk didoakan Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus dan murid-muridnya itu pergi ke satu tempat dengan perahu. Lalu orang-orang semua dengan jalan darat. Mereka semua beramai-ramai untuk menjumpai Tuhan Yesus. Sampai satu tempat, mereka senang karena bisa bertemu Tuhan Yesus. Mereka mendengarkan cerita Tuhan Yesus, mereka belajar tentang firman Tuhan, dan mereka didoakan oleh Tuhan Yesus. Ada mujizat kesembuhan juga loh. Tapi karena semua orang-orang ini begitu senangnya mendengarkan Tuhan Yesus, tanpa terasa hari sudah mulai sore. Tahu nggak adik-adik? Murid-murid Tuhan Yesus mulai bingung, mulai panik. Kenapa? Kan kalau sudah semakin sore, tentunya mereka semua akan merasa lapar. Sementara di tempat itu, bagaimana ya mencari roti? Tempat itu kan tersembunyi dan tempat itu juga sepi. Maka murid-murid Tuhan Yesus itu bilang, Tuhan Yesus, ini gimana ya? Guru, suruh dong mereka semuanya pergi atau ke desa-desa untuk mencari makanan. Tapi Tuhan Yesus bilang, jangan, kita harus memberikan mereka makan. Wah, murid-murid Tuhan Yesus tambah bingung. Bagaimana caranya memberi makan ribuan orang, sementara tidak tahu harus mencari dari mana. Nah, setelah mereka ada di kelompok-kelompok orang itu, ada seorang anak kecil. Wah, anak kecil ini ternyata diberikan makanan oleh orang tuanya, oleh ibunya. Dia membawa 5 roti dan 2 ikan. Harusnya sih makanan ini dimakan oleh dia sendiri. Karena kan untuk seorang anak kecil berjalan jauh, tentunya dia lelah, tentunya dia capek dan merasa lapar. Tapi tahu gak sih adik-adik, saat itu anak sekecil itu sudah tergerak oleh belas kasihan. Dia tahu kalau dia bagiin makanannya atau dia serahkan, belum tentu dia kebagian. Tapi Kak Vivi percaya pada saat itu ada roh belas kasihan. Karena apa? Tuhan Yesus sudah mengajar. Tuhan Yesus juga memberikan rasa belas kasihan. Nah, dari 5 roti 2 ikan tersebut dibawalah ke Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus pegang rotinya di sebelah tangan kanan, ikan di sebelah kiri. Kemudian Tuhan Yesus mengangkat roti dan ikan ini. Tuhan Yesus menadahkan ke langit. Minta berkat Tuhan, minta berkat dari Bapa di surga. Dan setelah didoakan,
Tuhan Yesus memecah-mecahkan rotinya dan mulai membagi-bagikannya. Orang-orang tersebut diduduk secara berkelompok-berkelompok supaya bisa bersama-sama. Tahu gak sih adik-adik, dari 5 roti dan 2 ikan itu semua bisa makan kenyang, bisa nambah-nambah. Wah, pasti semuanya senang ya, bisa kenyang, bisa makan bersama-sama. Bahkan dari 5.000 laki-laki loh, bukan semuanya 5.000, tapi 5.000 laki-laki. Dan setelah itu ada yang perempuan juga, ada yang anak-anak. Masih tersisa 12 bakul. Banyak sekali ya sisanya. Aduh, kalau Kak Vivi pikir-pikir itu makanannya jadi gimana ya? Mungkin bisa dibawa pulang sama orang-orang itu. Nah, adik-adik, kita belajar di sini bagaimana sebuah belas kasihan, sebuah rasa kasih yang besar bisa mendatangkan mujizat Tuhan. Adik-adik juga bisa loh, ketika adik-adik punya rasa kasih, ketika adik-adik berdoa dengan sungguh-sungguh, maka akan mendatangkan mujizat. Ya, nah cerita ini sekali lagi bisa adik-adik baca, ada di Matius 14 ayat 13 sampai 21. Ayo, siapa yang masih ingat super kebenaran minggu lalu? Ayo sama-sama kita ucapkan. Ayo semuanya bangkit berdiri. Kita akan sama-sama bilang super kebenaran. 1, 2, 3. Super kebenaran. Tuhan Yesus mengasihiku, aku mengasihimu. Adik-adik, ada ayat hafalan juga, jangan sampai lupa. Sama-sama kita ucapkan ya ayat hafalannya. Dari Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Ayo sama-sama ucapkan. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Yuk kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami hari ini belajar bagaimana belas kasih bisa mendatangkan mujizat Tuhan yang luar biasa. Tuhan, kami mau berbelas kasih buat bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami mau sungguh-sungguh berdoa buat bangsa kami, sehingga ada mujizat buat bangsa Indonesia Tuhan. Kami semua dibebaskan dari pandemi COVID-19 ini Tuhan. Dan kami mau berdoa Tuhan, biar ada mujizat Tuhan bersama-sama orang percaya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan, amin. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Hai adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Indri. Gimana nih? Tadi firman Kak Vivi, hebat kan? Tuhan bisa melakukan mujizat dari 5 roti, 2 ikan. Hebat kan Tuhan Yesus? Nah, saat ini Kak Indri mau aktivitas nih, tentang makanan juga. Siapa yang suka es krim, tunjuk tangan? Pasti suka, Kak Indri juga suka. Kita aktivitas bikin es krim dari origami. Nah, bahan-bahannya ini ya. Kertas origami yang warna-warni ya adik-adik. Double tip. Spidol atau pulpen juga bisa. Gunting. Yang pasti stick ice creamnya ya. Nah, awalnya kita bikin pola seperti ini. Kita gambar seperti bentuk ice cream adik-adik. Nah, ditambah dengan gambar seperti ini. Ya, pasti bisa dong di rumah. Setelah itu digunting. Setelah digunting, nah Kak Indri mau ingatkan lagi, karena pegang gunting, menggunakan gunting, Mama Papa tolong bantuannya ya untuk adik-adik yang masih kecil, bisa dibantu oleh Mama Papa. Nah, Kak Indri sudah bikin banyak nih di sini. Nah, ini yang tambahannya ya. Nah, pertama kita ambil stick ice creamnya. Kita ambil pola yang besar dulu. Nah, ini seperti ice cream rasa coklat. Di pola yang ice cream ini kita tempelkan di bagian putihnya atau belakangnya dengan double tip.
seperti ini. Nah, yang ada double tipnya kita tempelkan stick ice creamnya. Nah, akan jadi seperti ini. Nah, tambahan yang seperti ini adik-adik bisa tempel di atas sini ya, seperti kayak yang dicontohkan. Kita kasih double tip juga. Oke, kita tempelkan bagian. Nah, akan jadi seperti ini. Belum rapi ya adik-adik. Nah, untuk merapikannya kita gunting. Gunting ya. Sudah jadi ice creamnya. Nah, adik-adik bisa bikin kreasi seperti ini di rumah. Ya, itu aktivitas dari Kak Indri. Tetap semangat, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Oke, gimana tadi adik-adik firmannya? Aktivitasnya gimana? Seru kan? Seru banget. Nah, buat adik-adik yang mau memberikan persembahan boleh transfer ke rekening di bawah ini. Dan juga jangan lupa subscribe ke YouTube channel GBI Lewi Official. Jangan lupa subscribe ya. Nah, kita mau tutup ibadah ini dengan berdoa. Sekarang adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat segala berkat Tuhan. Terima kasih ibadah kami sudah berjalan dengan lancar. Terima kasih juga buat kakak-kakak yang sudah melayani Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Sampai jumpa di Lewi Kids Online Service minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.